Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi dengan saya di hari yang keempat dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kasih karunia Tuhan kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan. Siapakah saya selama 3 hari kemarin dan hari ini adalah hari yang keempat. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh mengubah kami. Jangan hanya enak didengar, tapi biarlah kami juga menjadi pelaku firman, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sama berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kemarin kita mendengar firman Tuhan selama 3 hari, siapakah saya? Saya adalah pengikut Kristus. Siapakah saya? Saya adalah hamba Tuhan. Siapakah saya? Saya adalah pelaku firman. Dan yang keempat pada hari ini, siapakah saya? Di tahun 2022 ini, siapakah saya? Saya adalah pembawa kabar baik. Firmannya saya ambil di ayat Matius 28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, ayat yang menjadi favorit kita semua, seperti menjadi satu ayat apa sih namanya itu? Kayak amanat agung. Ya, untung Tuhan ingatkan, terima kasih Tuhan. Seperti amanat agung Tuhan Yesus kepada kita. Ya, begini firman Tuhan bilang Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini, siapakah saya? Siapa saya gitu ya, atau siapakah saya? Saya adalah pembawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir semua orang di seluruh belahan dunia ini, baik anak kecil sampai kakek nenek, senang dengan kabar baik. Kalau ada orang masuk rumah sakit, sedang dioperasi, ketika dia keluar, keluarganya harap-harap cemas menantikan apa? Kabar baik. Seorang ibu melahirkan, suami menunggu di luar. Ketika terdengar oe, dia langsung berlari. Kenapa? Dia tahu itu kabar baik. Saat itu dia bertanya kepada dokternya, "Bagaimana keadaan istri saya?" "Kenapa nggak nanya anaknya dulu, Tin?" "Karena anaknya tadi udah nangis." Kalau anaknya nggak nangis, dia tanya anaknya dulu, pastinya begitu. Kalau kata orang begini, kalau dulu Anda masih single, foto di dalam PP Anda, status Anda, handphone Anda, pasti isinya Anda. Iya, betul? Coba cek handphonenya yang masih pernah single. Gambar Anda misalnya, atau gambar kesukaan Anda. Lalu kalau orang sudah mulai berpacaran, sudah pasti 80% isi PP-nya, wallpapernya adalah gambar berdua. Betul? Lalu kalau sudah menikah, kalau Anda sudah menikah, biasanya PP-nya, gambar wallpapernya adalah Anda menikah. Betul? Kalau sudah kakek nenek, kalau sudah punya anak, pasti gambar anaknya. Pasangannya udah nggak ada lagi. Gambar anaknya. Kalau sudah kakek nenek, gambar siapa? Gambar cucunya. Dia foto sama cucunya, dia pajang di wallpaper, semua begitu. Anaknya dilupakan, mantunya lupakan saja. Bukan apa-apa, itu memang hanya joke saja Bapak Ibu. Tapi rata-rata orang kayak begitu. Coba lihat handphone Anda, pasti begitu. Ya adalah mungkin yang wallpapernya masih gambar berdua. Ya karena mungkin gak pernah foto sama cucunya mungkin. Enggak juga. Tapi itu bisa tergantung sih. Tapi biasanya 80% orang seperti itu. Kalau masih single, gambar dia sendiri atau gambar apa yang dia suka. Kalau berpacaran, gambar berdua. Kalau sudah menikah, gambar dia menikah bersama pasangannya atau apa. Kalau sudah punya anak, pasti gambar anaknya kebanyakan. Statusnya juga sama, anaknya terus. Setelah jadi kakek, nenek, apa? Gambar cucunya. Seperti itu, biasanya seperti itu.
Nah, kabar baik, orang senang dengan kabar baik. Sebab itu hendaklah kita menjadi pembawa kabar baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan Anda menjadi pembawa kabar tahayul atau menjadi kabar burung yang gak jelas kabarnya. Sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Zaman sekarang ini cara penginjilan banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya dengan memberitakan firman Tuhan saja, kasih tahu, "Hei, bertobat." Dulu begitu kan. Di pasar-pasar mereka pada teriak, bagi selebaran, bagi traktat, bagi semuanya. Sekarang banyak media-media yang bisa dipakai. Film-film yang menginspirasi, ya kan? Lalu juga mungkin bisa dengan seperti kita hari ini, renungan pagi setiap pagi. Kalau Anda mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, share, bagikan kepada orang-orang teman-teman Anda yang membutuhkan. Mereka butuh kabar baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan Anda pikir, oh dia hidupnya baik-baik saja, senyum-senyum saja, tidak ada masalah. Kata siapa? Semua orang di dunia ini punya masalah. Yang tidak punya masalah, mereka semua lagi tidur di 2x1 yang entah di mana. Ada yang tapi nggak boleh sebut ya, tangkanya iklan. Di tempat peristirahatan mereka selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pembawa kabar baik itu orang menantikan Anda dimanapun Anda berada. Orang menunggu kabar apa yang Anda ingin bawakan. Suatu cerita yang baik tentang Yesus, tentang keselamatan, kesaksian Anda yang menginspirasi semua orang. Bagaimana Anda berubah, bagaimana Anda bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah menyampaikan kabar baik, apalagi kita mesti mendidik mereka juga supaya mereka kuat dalam iman, supaya jangan sampai iblis menggocoh mereka. Satu pekerjaan yang terus berlanjut, berkesinambungan, dipupuk, dibina menjadi besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini satu kehormatan buat kita di tahun 2022 ini kita menjadi pembawa kabar baik Yesus. Pembawa kabar baik bahwa ada satu keselamatan, bahwa ada suatu kasih yang tanpa pamrih, suatu kasih yang tidak pernah menuntut. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup zaman ini, kalau kita mendengar kabar burung, gak pasti hidup kita. Mendengar kabar buruk, panik hidup kita. Mendengar kabar baik kita senang. Tapi seringkali ketika kita disampaikan kabar baik kita menolak. Kita marah, kita kesal. Karena apa? Kita melihat bahwa si pembawa kabar baik itu ternyata hidupnya tidak menjadi berkat. Tidak menjadi teladan. Bukan pengikut Kristus. Kenapa Anda pusing dengan si pembawa kabar baiknya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda melihat orang seperti itu, Anda jangan menghakimi dia. Anda jangan tiba-tiba menutup pintu Anda karena hal itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena menurut saya, jangan-jangan kita juga lebih jahat daripada orang itu. Jangan-jangan kita juga tidak lebih baik dari orang itu. Jangan-jangan kita sama dengan orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai Anda nanti menjadi pembawa kabar baik, itulah mengapa saya bilang dari hari pertama kita mesti menjadi teladan, pengikut Kristus yang mempunyai keteladanan yang baik. Kita mesti menjadi hamba. Kita mesti menjadi pelaku firman. Sehingga ketika kita menyampaikan kabar baik, orang tidak menolak kita. Kalaupun orang menolak kita, ingatlah bahwa mereka sudah terlebih dahulu menolak Kristus. Dan kita cerminan dari Kristus. Maka itu adalah hal yang biasa. Tapi jangan gentar.
Jangan takut. Dengan Anda menjadi teladan saja, Anda sudah menjadi si pembawa kabar baik. Dengan Anda menjadi hamba Tuhan saja, Anda sudah menjadi si pembawa kabar baik. Jadi apapun yang Anda lakukan, jangan Anda terintimidasi dengan orang-orang tersebut. Dan bagi Anda yang dibawakan kabar baik, karena bisa saja kita pun dibawakan kabar baik, bisa saja. Kabar baik itu bukan hanya Anda mesti bertobat, tidak. Bisa juga kata lagi lemah iman, lagi dalam kesesakan, orang bawa kabar baik kepada kita. Kita mesti senang, kayak pagi hari ini. Saya membawakan kabar baik kepada Anda semua. Ada yang mungkin diterima, ada yang tidak. Tapi kalau Anda yang menerima kabar baik ini, bersukacitalah. Maka saya tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lalu yang tidak, ya mungkin belum sekarang. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sebulan lagi. Saya nggak tahu kapan. Tetapi yang saya tahu adalah firman Tuhan itu hidup. Dia hidup. Tinggal nunggu waktunya saja, dia hidup. Jadi pada pagi hari ini, saya nggak mau panjangkan mengenai pembawa kabar baik. Karena ini seperti amanat agung. Kita semua sudah tahu bahwa kita adalah pembawa kabar baik. Tapi sebelum kabar itu dibawakan, pastikan kalau kita sudah berubah. Maka itu akan lebih menggema di hidup orang-orang tersebut. Lebih berbunyi nyaring sehingga didengar oleh semua orang. Karena kita sudah menjadi pelaku firman, hamba Tuhan, dan juga kita adalah pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu sebagai pembawa kabar baik, bukan hanya kami membawakan firman Tuhan, tapi dapat lebih menggema lagi dalam hidup keseharian kami, tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami. Yesus, mampukan kami untuk kami jangan hanya bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi kami juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya apa yang kami sampaikan itu dapat menjadi sesuatu berkat buat orang-orang yang sedang mengalami kesesakan dan buat mereka yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Seorang pembawa kabar baik pasti akan diterima oleh semua orang apabila hidupnya sudah menjadi lebih baik, sudah berubah, sudah menjadi berkat buat orang lain. Kalaupun belum, jangan pernah menyerah. Karena mengikut Kristus bukan hanya hari ini, tetapi besok, lusa, dan sampai dia datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti menjadi si pembawa kabar baik. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.